Yo, what's up para rakyat kecil, korban koruptor, bagaimana kabarnya? Sehat? Kembali lagi dengan saya, pria tangguh yang mengharapkan monetize ataupun AdSense. Yang mana pada kali ini saya akan menspoilerkan sebuah film yang tak lain dan tak bukan. Inilah Blade Trinity. Seperti biasa, film Blade tetap diperankan oleh Wesley Snipes dan tema tetap sama, yaitu perburuan vampir. Tanpa berlama-lama, langsung saja. Diawali dengan memperlihatkan 4 orang memasuki sebuah gua di Gurun Suriah, yang mana maksud kedatangan 4 orang ini untuk membangkitkan sang Dracula ataupun nenek moyang para vampir. Dan benar saja, di bawah lantai ruangan yang mereka masuki dideteksi oleh alat yang mereka bawa adanya tubuh yang terkubur di tempat tersebut. Dan tiba-tiba satu orang teman mereka tertarik oleh makhluk tersebut hingga pada saat 3 orang tersisa mencoba menyelamatkannya, namun sia-sia karena kepala si kawan copot dan beliau pun was dead. Kita pun berpindah ke sebuah acara yang mana kita melihat 3 orang, yaitu Dr. Vance, Fred, dan juga pembawa acara sedang membicarakan tentang Blade, bahwasannya Blade ini adalah seorang psikopat karena sering membunuh. Yang kita tahu bersama, orang-orang yang dibunuh oleh Blade adalah para vampir. Di lain tempat kita melihat Blade sedang menyerang markas vampir sehingga beberapa dari vampir tersebut mencoba melarikan diri. Namun kita tahu Blade tidak akan membiarkannya. Beberapa saat setelah Blade membunuh para vampir di jalanan hingga tersisa 1, dan Blade menembakkan peluru peraknya ke si vampir tersebut, namun dia tidak menjadi abu. Lalu Blade pun bertanya, "Aku sudah menembakmu dengan perak, tapi kenapa kamu tidak menjadi abu?" Lalu si vampir menjawab, "Ha, aku ini adalah vampir palsu." Yang ternyata si vampir tersebut adalah familiar ataupun manusia suruhan vampir. Kita juga melihat seorang wanita misterius sedang merekam kejadian tersebut, dan Blade yang menyadari bahwa dirinya tertipu langsung melarikan diri dari kepungan para polisi. Singkat cerita, pada saat Blade sudah sampai di markasnya, Whistler menegur Blade karena ceroboh dalam melakukan tugas sebagai pemburu vampir. Namun Blade yang keras kepala tidak menghiraukannya. Dan karena kejadian itu sehingga menyebabkan Blade viral dan menjadi trending topik di berita, Twitter, FB, TikTok, IG, dan bahkan beberapa website membuatkan biodata Blade dan fakta-fakta hidup Blade. Nomor 3, bikin angguk-angguk. Lanjut. Di markas para vampir kita melihat wanita misterius tersebut yang kita tahu namanya adalah Danica Talos, dan dia jugalah yang merekam dan mengirim video Blade saat membunuh si manusia yang berpura-pura menjadi vampir. Terlihat Danica sedang memasuki ruangan tempat Drake berada, dan saat Danica masuk, Drake bertanya, "Kenapa kamu membangunkanku?" Lalu Danica menjawab, "Kami membutuhkanmu, Pak, untuk melawan Blade," katanya. Si Drake yang kesal pun menerimanya. You'd like me to kill him, wouldn't you? Singkat cerita, di lain tempat kita melihat Whistler sedang membeli koran yang mana para penjual koran tersebut adalah mata-mata FBI. Dan beberapa saat kemudian, saat Whistler sampai di markas, tiba-tiba banyak FBI datang menyerang markas mereka. Whistler dan Blade yang sedang dikepung mencoba melawan sebisa dan semampu mereka. Namun kita lihat Whistler tertembak. Karena itu, Whistler meledakkan tempat tersebut bersama dengannya. Blade yang selamat terlihat kecewa karena Whistler mati dalam penyerangan tersebut, dan Blade yang terkepung dengan sedih menyerahkan dirinya kepada para FBI yang menyerang markas mereka. Sedangkan di tempat lain kita melihat 4 orang vampir remaja sedang mencari mangsa, dan mereka melihat seorang ibu dengan bayinya. Dan saat si ibu sedang berada di sebuah terowongan bersama dengan bayinya, si vampir remaja pun langsung melancarkan aksinya. Namun saat mereka merebut bayi dari si wanita, yang ternyata bayi tersebut hanyalah mainan bertuliskan Pukiu dan bertabur bawang putih. Dan tiba-tiba si wanita tersebut pun membuka jubahnya dan langsung menyerang hingga membunuh para vampir tersebut. Kita berpindah ke kantor polisi di mana Blade diolok-olok oleh 2 FBI yang menangkapnya karena mereka berdua tidak percaya akan adanya vampir. Beberapa saat kemudian, seorang pria bernama Dr. Vance, seorang psikiater, mendatangi dan mempertanyakan tentang vampir ke Blade, yang ternyata Dr. Vance adalah seorang familiar. Blade yang mengetahuinya langsung menggertak Dr. Vance. Dan karena hal itu, Dr. Vance mengatakan bahwa si Blade punya gangguan kejiwaan dan akan dibawa ke rumah sakit jiwa. 2 FBI yang menangkapnya tidak terima dengan keputusan tersebut, namun karena ketua mereka juga bagian dari familiar, 2 FBI tersebut tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi sedikit informasi teman-temanku sekalian, bahwasannya di film ini mengatakan vampir itu menguasai seluruh aspek-aspek kenegaraan,
Mulai dari pejabat, menteri, bahkan kepala desa sekalipun dikuasai oleh para vampir, teman-temanku sekalian. Lanjut. Setelah itu, Dr. Vance pun menyuntikkan obat penenang kepada Blade, dan beberapa saat kemudian 3 orang petinggi vampir yaitu Danica Talos, Acer Talos, dan juga Jarko Grimwood menyamar sebagai tim penjemput dari rumah sakit jiwa. Sesampainya di ruangan Blade, Danica Talos mengatakan bahwa Blade tidak punya siapa-siapa dan lemah. Namun tiba-tiba seorang pria bernama Hannibal King yang diperankan oleh Ryan Reynolds datang dan menyerang mereka. Hannibal juga memberikan serum kepada Blade. Sehingga saat Blade sudah sadar, Danica dan Acer langsung melarikan diri. Di koridor kantor polisi, mereka juga sempat adu tembak dengan beberapa penjaga dan juga para vampir. Dan di sini juga kita melihat wanita cantik mempesona bernama Abigail, putri Whistler, namun beda cabang. Saat mereka keluar dari kantor FBI, para polisi sudah mengepung mereka dan mereka diselamatkan oleh seorang bernama Dick, salah satu rekan si Hannibal dan Abigail. Sesampainya di markas, mereka memperkenalkan diri masing-masing. Ada Hedges si pembawa senjata, Summerfleet ahli kimia namun buta, ada Joy putri Summerfleet, dan nama tim mereka Night Stalker. Namun terlihat Blade tidak menyukai dan bahkan mengolok-ngolok mereka. Jadi kalau saya jadi Night Stalker ini, saya balas itu, kepala otak kau lah Blade, nggak tahu diuntung kau, gue bilang ini ya. Ini karena durasi cerita film aja ini. Kalau enggak udah enggak aku selamatkan kau. Kubiarkan aja kau mati di situ gitu, kubilangnya. Emosi juga aku nengoknya. Lanjut. Di sini kita tahu juga bahwasannya Hannibal King dulunya adalah seorang vampir yang diselamatkan oleh Abigail dan menjadi pemburu vampir untuk saat ini. I'm impressed. Sedangkan di markas para vampir terlihat Danica kesal karena rencana mereka digagalkan oleh Hannibal King, dan karena kegagalan tersebut, si Drake pun bergabung untuk memburu Blade. Di markas Night Stalker, Hannibal menjelaskan tentang Dracula, namun Blade tetap tidak mempercayainya. Hannibal juga menjelaskan bahwa Dracula berasal dari Babilonia, yang mana Babilonia dulu memujanya sebagai Dagon dan sekarang para vampir memanggilnya Drake. Babylonians worshipped him as Dagon, and now they call him Drake. Dan di pagi hari terlihat si Drake sedang jalan-jalan, yang mana kita tahu kalau ternyata si Drake ini tahan terhadap matahari. Drake yang gabut memasuki toko pernak-pernik vampir, dan karena merasa dihina, Drake langsung menghisap darah mereka hingga tewas. Sedangkan di markas Night Stalker, Summerfleet mengatakan bahwa dirinya telah menemukan sebuah senjata biologis bernama Daystar. Namun senjata tersebut belum menjadi sepenuhnya karena membutuhkan DNA Dracula. Oleh karena itu, mereka bertiga langsung mencari tahu tentang Dracula ini dengan cara menginterogasi para familiar atau manusia budak vampir. Dan setelah cukup sebentar mencari, akhirnya mereka menemukan seorang familiar yang menerima telepon dari Dr. Vance. Hello, this is Dr. Vance. Karena itu, mereka bertiga pun langsung mendatangi kantor Dr. Vance. Setelah melumpuhkan beberapa penjaga kantor tersebut, mereka bertiga berhasil masuk ke ruangan Dr. Vance. Namun saat Hannibal memeriksa sekitar, yang mana dia melihat bahwa Dr. Vance sudah tewas. Hannibal yang menyadari bahwa orang yang berdiri di hadapan mereka adalah Drake langsung memberitahukannya kepada Abigail dan Blade. Blade yang mendengarkan perkataan Hannibal langsung menembak si Drake. Namun karena Drake yang memiliki refleks yang kuat, tembakan Blade pun meleset. Drake pun langsung menyandra si Hannibal, dan Drake juga menusukkan peluru perak yang dibawa Hannibal ke badan Hannibal sehingga Hannibal terluka parah. Hannibal. Setelah itu, Drake melarikan diri. Blade mencoba mengejarnya. Drake yang kuat dengan mudah menghantam tembok hingga hancur. Drake juga mengambil bayi seseorang hingga di ujung sebuah bangunan. Saat mereka berhadapan, Blade bertanya, "Kenapa kau tahan terhadap matahari?" Drake menjawab, "Aku adalah vampir pertama dan masih murni." Beberapa saat kemudian, Drake melemparkan bayi tersebut ke arah Blade dan tiba-tiba Drake menghilang. Keesokan paginya, Blade dan Abigail melanjutkan mencari petunjuk lain untuk mengalahkan Drake, dan Hannibal yang terluka terlihat istirahat untuk memulihkan lukanya. Di tempat lain, tepatnya di markas para vampir, terlihat Danica Talos sedang digigit oleh Drake, yang mana gigitan itu berfungsi untuk membuat Danica menjadi lebih baik dari sebelumnya. Lanjut. Pada malam harinya, Blade dan Abigail mengikuti Fred, petinggi FBI, yang mana Fred adalah salah satu familiar. Terlihat Fred sedang berbicara dengan seorang wanita vampir, dan saat mereka menangkap si wanita vampir dan Fred, si wanita vampir mencoba menyerang namun langsung dibunuh oleh Abigail, dan mereka menginterogasi Fred. Blade pun mempertanyakan ada apa di dalam gedung itu kepada Fred. Karena Fred yang tak kunjung jujur, Blade pun mengancamnya karena Fred takut. Dia pun membuka pintu masuk gedung tersebut. Dan ternyata di dalam ruangan tersebut banyak manusia yang sekarat, yang mana hal itu bertujuan untuk memeras darah mereka
agar makanan para vampir tidak habis. Blade yang merasa kesal langsung membunuh si Fred dan menyuruh penjaga untuk mematikan alat-alat di gedung tersebut. Sedangkan di markas Night Stalker terlihat Whistler yang sudah mati ada di markas mereka. Saat Whistler mendatangi Hannibal, Hannibal langsung menyadari itu bukanlah Whistler melainkan Drake. Saat Blade dan Abigail pulang dari perburuan, mereka pun terkejut karena Hannibal dan Joey hilang. Hedges, Dex, dan Summerfleet mati mengenaskan. Sedangkan Hannibal yang dibawa ke markas para vampir terkejut saat melihat anjing yang memiliki gen seperti Nomak di Squall 2, yang mana para vampir sedang melakukan eksperimen. Dari hari ke hari, tahun ke tahun, dari Squall ke Squall, para vampir ini selalu saja berbuat eksperimen. Mulai dari mereka menemukan obat bertahan di matahari, mulai mereka menemukan obat bertahan dari perak. Pak men, lanjut. Karena hal itu sehingga membuat Abigail merasa sedih dan terpukul. Namun atas bimbingan Blade, Abigail yang berniat membalaskan dendamnya langsung mempersiapkan senjata dan melatih keterampilan panahannya. Si Hannibal yang disandra terlihat disiksa dan diinterogasi oleh Danica Talos. Beberapa saat kemudian, seorang pria salah satu bagian Night Stalker datang menemui Abigail dan memberikan Daystar yang dititipkan oleh Summerfleet sebelum meninggal. Namun, pesan Summerfleet, senjata tersebut kemungkinan besar dapat membunuh Blade karena Blade memiliki gen vampir dalam tubuhnya. Setelah mengetahui semuanya, Abigail dan Blade langsung menuju pertempuran. Setelah sekian lama Hannibal disiksa, tiba-tiba Blade datang dan menyerang mereka semua. Alasan Blade dan Abigail mengetahui posisi Hannibal dari alat pelacak yang ditempelkan di bagian tubuh Hannibal. Blade juga sempat membunuh para penjaga markas tersebut. Abigail setelah melepaskan rantai yang membelenggu Hannibal langsung menyerang para vampir kecil-kecilan, dan setelah beberapa lama Abigail berhasil menyelamatkan Joey. Sedangkan Hannibal yang baru dibebaskan terlihat dikejar oleh anjing-anjing bergen vampir. Namun dengan kepintarannya Hannibal menangkap sebuah pelang besi dan bergantung sehingga anjing-anjing yang mengejarnya jatuh dari gedung tersebut. Hannibal yang senang berjalan mundur dan terjatuh ke tempat awal di mana dia disandra. Bersamaan dengan itu Jarko Grimwood datang dan bertanya, "Apakah kamu melihat anjingku?" Jawab Hannibal, "Mungkin di lobi." Jarko yang marah langsung menghantam si Hannibal dan pertarungan dimulai, yang mana dari porsi badan tentu saja si Hannibal kalah. Namun karena naskah dan Hannibal harus mengalahkan Logan di X-Men, maka Hannibal dengan susah payah membunuh Jarko Grimwood dengan memecahkan saripati perak dan bawang putih di giginya si Jarko. Sedangkan si Blade memulai pertarungannya dengan si Drake dan pertarungan mereka terlihat imbang. Namun si Drake yang mungkin merasa kalah tiba-tiba bertransformasi. Sedangkan Abigail yang sedang mencari posisi untuk memanah diserang oleh si Danica Talos, namun dapat diselamatkan oleh Hannibal. Si Drake yang sudah berubah wujud terlihat memiliki tubuh dan tenaga yang lebih kuat. Sedangkan Abigail yang sudah menemukan posisi cocok untuk menembak, dia pun langsung memanah si Drake dengan anak panah yang dipasang Daystar. Akan tetapi tembakan tersebut berhasil digagalkan oleh Drake dan membuangnya ke lantai. Abigail kembali memanah si Drake dan berhasil mengenainya. Yang punya kesempatan langsung mengambil Daystar dari lantai dan menusuknya ke bagian hati Drake, sehingga virus pada senjata tersebut menyebar dan merusak sel-sel di Drake, sehingga seluruh vampir yang berada di dekatnya mati dalam mengenaskan. Setelah pajar menyingsing, Abigail dan Hannibal pergi dari gedung tersebut dan meninggalkan Blade karena mereka berpikir kalau Blade sudah mati oleh Daystar atau senjata biologis tersebut. Singkat cerita, para FBI berdatangan dan mereka baru percaya bahwa vampir itu ada. Sedangkan Blade yang pingsan mereka bawa untuk diautopsi. Namun tiba-tiba Blade bangun dan menyerang semua dokter. Singkat cerita, terlihatlah Blade sudah di jalan dengan motornya melaju dengan kencang dan film pun selesai. Pesan moral dari film ini adalah janganlah menjadi Dagon agar tidak disembah oleh Babilonia, dan janganlah menjadi vampir agar bisa terkena matahari. Saya Jajaran, bukan Jajaran. Sudah selesai. Terima kasih.